Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini saya mau berbagi tips, ya lebih tepatnya ngasih tahu sebuah cara gimana biar bisa ke Jepang tanpa perlu ikut yang namanya JLPT, JFT Basic, apalagi ujian SSW gitu ya. Tapi bisa berangkat ke Jepang ya, dan minasan bisa kerja di Jepang. Oke, buat yang baru nonton video ini, buat yang belum tahu, kenalin, saya bisa dipanggil Hari juga atau Hari Sensei, terserah manggilnya apa. Dan saya udah 7 tahun di Jepang dan udah ngerasain ya dari kerja sambilan sampai kerja beneran gitu ya. Udah ngerasain S2 juga di Jepang. Jadi ya cukup tahu beberapa hal lah tentang Jepang. Dan kali ini saya mau ngasih tahu nih, gimana aja sih caranya supaya bisa ke Jepang ya dengan bekerja gitu tanpa perlu minasan ikut yang namanya JFT Basic, JLPT, apalagi ujian SSW gitu ya. Karena ya biasanya kalau misalnya minasan harus ujian tiga-tiganya gitu kan, entah itu JLPT-nya atau JFT Basic-nya atau SSW-nya gitu kan, ribet gitu, mesti belajar lagi, muter otak lagi, pusing gitu kan. Ya syukur-syukur sekali ujian lulus. Kalau sekali ujian nggak lulus ya, apalagi JLPT mesti nunggu gitu kan, karena setahun cuma 2 kali. Ya JFT Basic mungkin bisa gitu lah, berapa bulan sekali ada gitu kan, tapi kan mahal gitu loh. Terakhir kan 550.000 nih. Terakhir saya bikin video ini harganya masih 550.000 per sekali ujian. Minasan gagal sekali itu jadi keluar 1.100.000. Ya itu juga kalau yang keduanya langsung lulus. Kalau kedua kali nggak lulus ya, berarti kan mesti keluarin 1.650.000. Itu belum sama SSW ya. Ya syukur-syukur minasan ambil SSW-nya Kaigo ya, yang di total-total murah gitu, nggak nyampe 1/4 juta kalau nggak salah sekarang ya. 200-an ribu gitu kan. Ya dua-duanya gagal lagi. Ya paling banter 500.000 lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngambilnya pengolahan makanan, pelayanan makanan, yang sekali ujian 450.000, minasan gagal sekali udah 900.000 minasan keluarin kan. 450 kali 2. Jadi ya UMR Jogja bisa minasan bayarin ke Prometric gitu ya. Jadi kan apa ya, resikonya lumayan tinggi gitu loh, karena ya itu mesti ujian, mesti belajar gitu kan. Ya kalau misalnya minasan emang punya waktunya buat belajar gitu. Kalau minasan ternyata sibuk buat ya kerja gitu kan, atau sibuk ngurusin keluarga gitu kan, atau sibuk jadi atlet e-sport gitu kan, atau apapun lah, berarti kan minasan akan kesulitan tuh buat belajar ya. Dan kalau udah kesulitan buat belajar, sudah pasti kemungkinan lulus ujiannya akan semakin kecil. Nah, jadi gimana nih yang aman tanpa perlu mikirin ujian tapi pengen bisa kerja di Jepang, atau mungkin mau kuliah di Jepang, atau mungkin mau ke Senmongakko atau kayak SMK-nya Jepang gitu kan. Gimana caranya? Gampang. Yang perlu minasan butuhkan ya kurang lebih sama dengan join LPK gitu ya, kurang lebih. Tapi ya ini relatif sih ya, nggak semua bisa ngelakuin juga gitu. Jadi memang banyak pilihan sebenarnya ke Jepang ya. Misalnya minasan pengen yang kayak sebelumnya gitu kan, nggak ada duit kan. Sebelumnya saya udah ngebahas gimana caranya berangkat ke Jepang tanpa modal. Nah kali ini gimana caranya minasan bisa ke Jepang tanpa ya sertifikasi apapun selain ijazah ya. Kalau ijazah SMA atau kuliah perlu tuh. Tapi kalau misalnya JFT Basic, JLPT atau SSW ya itu nggak harus nih dengan cara yang ini ya. Kenapa ya? Karena emang nggak terlalu dilihat ya. Yang paling penting dilihat itu adalah berapa lama minasan sudah belajar di Indonesia. Makanya yang ngambil kelas Axel agak sedikit kurang diuntungkan ya. Beda sama yang nggak pernah ngerasain kelas Axel sama sekali. Itu lebih nyaman lah step-stepnya nantinya gitu dengan cara yang ini, karena ya diperhatikan sekali. Namun ya balik lagi, cara yang ini nggak bisa diterapkan ke semua orang ya. Nggak mungkin semua orang menggunakan cara yang satu ini. Sama lah kayak kemarin saya kasih tahu kan, cara biar bisa berangkat ke Jepang tanpa modal gitu kan. Ya bisa aja orang daripada pakai cara yang kemarin saya kasih tahu, yang sebelumnya saya kasih tahu, malah lebih milih ya orang tua mungkin kaya ya, jadi ya udahlah bayarin aja gitu kan, daripada melakukan step by stepnya saya gitu kan. Ya terserah ya, nggak bisa dipukul rata memang semuanya ya. Istilahnya minasan pengen punya uang 10 juta gitu kan, ya pasti nabungnya beda-beda. Ada yang mungkin nabungnya 100.000 gitu per bulan, ya silakan.
atau mungkin bisa sanggup 200.000, 500.000 gitu kan, atau 1 juta per bulan ya silahkan gitu. Tapi kan ya nggak semua bisa pakai cara yang sama gitu ya, dan nggak semua orang juga bisa nabung selancar itu mungkin ya, tergantung ya nasib masing-masing lah ya, nggak ada yang bisa ngatur. Dan langsung aja to the point ya, maaf agak ini, tapi ya masih berhubungan. Tapi ya memang cara ini adalah cara terampuh ketika kalian males belajar buat ujian JFT Basic, JLPT atau SSW. Caranya adalah dengan mendaftar di sekolah bahasa Jepang ya. Minasan daftar ke sekolah bahasa Jepang ya, mau itu ada di kota Osaka, Tokyo, atau di Nagoya, atau dimanapun lah ya yang ada sekolah bahasa Jepangnya. Minasan daftar di sana, cukup bayar uang sekolahnya ya, sesuai dengan durasinya. Kayaknya beda-beda ya, ada yang setahun, 1,5 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Bayar sesuai dengan itunya aja, dan minasan bakal bisa berangkat ke Jepang ya. Memang visanya visa pelajar sih hitungannya ya, tapi minasan bisa belajar sambil kerja sambilan ya kan. Dan biasanya PR-PR sekolah bahasa Jepang juga nggak bakal sebegitu mumetnya sih, nggak bakal sebegitu pusingnya sih, jarang ya. Karena ya sebenarnya PR ya, kalau di sekolah bahasa Jepang itu biasanya yang penting dikerjain ya. Mau itu minasan ngisinya salah semua, yang penting dikerjain ya. Nanti karena biasanya di hari berikutnya ketika pembahasan cuma dikasih tahu, oh ini jawabnya begini, jawabnya begini, udah selesai gitu. Dan sekolah bahasa Jepang itu pasti lulus sesuai waktu yang ditentukan. Jadi misalnya minasan emang udah dikasih tahu nih bakal belajar di sekolah bahasa Jepangnya 1 tahun gitu, 1,5 tahun, atau bahkan 2 tahun, ya minasan bakal lulus segitu. Nggak ada istilahnya, wah belum dapat JFT Basic, wah belum dapat JLPT, wah belum lulus SSW, nggak lulus ini mah, belum dinyatakan lulus nih gitu. Nggak ada ya. Kalau memang sudah 2 tahun ya 2 tahun selesai. Ya memang mesti 1 tahun atau 1,5 tahun ya 1,5 tahun atau 1 tahunnya itu selesai. Mau minasan udah punya JLPT, udah punya JFT Basic atau belum, ya tetap aja lulus, selesai pendidikannya. Dan ya, dan ini minasan bisa relatif ya, karena beda-beda tuh. Ada sekolah bahasa Jepang yang tergantung momentumnya, misalnya daftar bulan apa ya berarti minasan mesti belajar 2 tahun. Ada juga yang momentumnya misalnya masuk bulan berbeda, itu bisa cukup 1 tahun atau 1,5 tahun, atau berapa, 1,9 tahun ya, 1 tahun 9 bulan ya, tergantung gitu. Jadi ya tinggal pilih aja gitu. Misalnya momentumnya minasan nggak cocok, wah maksud cuman setahun, 2 tahun lah gitu ya, silahkan ya ambil yang 2 tahun misalnya. Misalnya minasan bisa sesuaikan dengan momennya yang minasan sesuaikan ya. Misalnya pengen belajar sambil kerja di Jepang 2 tahun, ya udah cari yang wah ini cuma setahun nih momentumnya nih, tunggu dikit lagi lah, tunggu berapa bulan lagi dah, biar pas tuh daftar bisa belajar di Jepang sekaligus kerja sambilan selama 2 tahun ya, seperti itu. Nah nanti begitu kerja sambilan jangan berlebihan ya, dalam artian nanti di kartunya minasan atau Zairyu Kado, nggak tahu sekarang namanya apa ya, harusnya Zairyu Kado sih itu, atau kartu kependudukan di Jepangnya itu ditulis tuh maksimal kerja seminggu itu 28 jam. Misalnya setiap hari minasan mau kerja ya tinggal dibagi aja, 28 dibagi 7 berapa? Ya betul ya, 4, berarti 4 jam sehari. Kalau misal itu pun kalau misalnya full ya, cuman kan kadang pasti minasan namanya udah jauh-jauh ke Jepang gitu kan, masa iya nggak jalan-jalan gitu, sesekali libur lah ya. Udah belajar dari Senin sampai Jumat, masa Sabtu Minggunya kerja gitu kan. Senin sampai Jumatnya juga belajar sambil kerja gitu, masa iya kerja lagi gitu kan ya, misalnya ya. Ya udah berarti malah bisa lebih sedikit ya, misalnya cuma 5 hari gitu ya udah, minasan bisa atur mungkin 5 jam sehari kan, berarti 25 jam tuh, masih sisa 3 jam ya. Bisa juga minasan pilih tuh di antara 5 harinya itu minasan kayak tambahin gitu sejam-sejam di masing-masing harinya, di 3 harinya gitu, jadi kan pas 28 jam. Atau bisa juga minasan itu kerja 7 jam gitu misalnya ya, dengan jumlah hari 4 gitu misalnya ya, silahkan, pokoknya jangan lewat dari itu. Kenapa nggak boleh lewat dari segitu? Ya karena minasan kan datang dengan visa pelajar, berarti fokus utamanya apa? Belajar
Ya, jangan sampai ya gara-gara minasan kerja sambilan, minasan nggak bisa yang namanya belajar, ngerjain PR aja sampai nggak bisa. Nah itu kebangetan ya. Mentang-mentang iya ngerti nyari duit gitu kan, apa buat masuk ke sekolah bahasa Jepang juga nggak murah, saingan dengan LPK gitu. Cuman kan ya ada tanggung jawabnya juga gitu yang mesti minasan korbanin, ya mesti minasan lakuin. Jangan dikit-dikit hak terus diminta, hak terus diminta. Apalagi laki kan nggak pakai hak gitu kan, yang biasa pakai hak tuh cewek. Jadi ada kalanya hak tuh dipikirinnya nanti deh setelah selesai semua kewajiban ya, hak bakal otomatis datang. Kalau nggak datang, entah gimana caranya pasti bakal datang buat minasan ya, karena ya hak gitu loh. Jadi cara buat ke Jepang tanpa perlu mikirin JFT basic, JLPT ataupun SSW gitu ya, dengan masuk ke sekolah bahasa Jepang ya. Di sana minasan masuk belajar bahasa Jepang gitu kan, selama durasi yang sudah ditentukan sama sekolahnya. Nah, sambil belajar minasan kerja ya. Bahkan kalau misalnya ada cukup waktu dan uang, silahkan sambil jalan-jalan gitu kan, atau ya refreshing lah. Udah jauh-jauh ke Jepang masa cuman belajar sama kerja ya, stresnya doang, nggak ada have fun-nya sama sekali gitu kan. Jalan-jalan lah ya, tapi ya secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Karena kalau di Jepang ya minasan nggak bisa kontrol diri, minasan mau punya duit berapapun habis ya, habis gampang, sekali jentik gitu kan, sekali masuk ke Don Quixote gitu misalnya, langsung habis. Mau berapapun gaji minasan tuh bisa ya. Makanya tetap hati-hati, tetap kontrol diri ya. Gimana caranya mengontrol diri supaya nggak boros di Jepang, mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa klik like ya, subscribe juga biar nggak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Masobu. Jadi ya tolong bagikan juga video-video Masobu ya ke orang-orang yang membutuhkan aja. Kalau emang ngerasa nggak butuh nih orang nggak bakal ke Jepang, gak usah dibagiin. Bagiin yang mau berangkat ke Jepang, yang mau siap-siap terbang ke Jepang gitu kan, pengen banget ngerasain tinggal di Jepang, kerja di Jepang, atau bahkan belajar di Jepang ya, silakan dibagiin aja. Siapa tahu mereka juga ada mau pertanyaan-pertanyaan apapun gitu kan, mau ngasih pertanyaan apapun ya tanyain aja, biar nanti saya coba bantu jawab. Bila perlu saya buatin videonya supaya lebih jelas lagi, seperti itu. Oke, semoga aja video ini bermanfaat. Saya Monohari undur diri, sampai ketemu lagi. Jane.